Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul kembali, saya boleh kembali ke Bekasi, boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk memuji, meninggikan nama Dia. Bersyukur ya, sudah setahun kita nggak ketemu. Terakhir di Natal ya. Natal, setelah itu saya ada liburan. Bersyukur untuk hari ini kekuatan, kesehatan, dan kemurahan Tuhan terjadi juga buat saudara. Mari pagi hari ini persiapkan hatimu untuk memuji nama Tuhan, meninggikan Dia. Amin. Amin semua. Siap? Mari kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Pagi hari ini mari bersyukur atas kasih setia Tuhan, karena di dalam Dia kita tidak pernah gentar. Amin. Karena di dalam Dia, ketika kita melewati lembah kekalaman, ya biasa aja gitu. Kita takut, memang ada rasa gentir, tapi jaminan itu yang terjadi atas hidup kita. Pagi hari ini, let we worship Him. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari pribadi lepas pribadi bersyukur buat kebaikan Dia. Bersyukur, berterima kasih, katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, Kak Henry, Om Henry mengajak anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, mari bersyukur. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik buat hidupku. Engkau baik buat kehidupan keluarga kami. Engkau baik buat papa mama yang baik. Papa mama yang mengasihi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan janji Tuhan tidak pernah satupun yang terlewati. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur boleh berkumpul kembali Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah jadi hidup. Bapa yang mengerti segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Pribadi lepas pribadi bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Pribadi lepas pribadi bersyukur pagi hari ini. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin, amin, amin. Bapak yang mengerti. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna
Nyata dalam hidup. Ku bersyukur apa buat kasih setiamu, kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur selalu, bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur. Mari kita tinggikan Dia yang hebat. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berterima kasih karena kasih-Mu memelihara kami. Kami ditopang Tuhan melewati badai hidup kami. Kami ditolong Tuhan, tangan-Mu tersedia atas kami. Haleluya. Terima kasih buat 2023 yang akan kami hadapi. Kami percaya janji-Mu tetap berlaku atas kami. Kami takkan sendiri. Engkau menopang kami, Yesus. Engkau menopang kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, katakan dengan iman. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur,
Tuhan, sebab kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur. Bapa, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh melewati 2022 Tuhan, kami terlampau yakin 2023 kami akan melewati dengan aman. Karena diam di pelataran Tuhan menjadi kesukaan kami. Ada rasa tenang. Kemah Tuhan menjadi kekuatan buat kami juga Tuhan. Bahwa di dalam kemah Tuhan ada kedamaian, ada ketenangan. Rasa khawatir dalam kehidupan kami akan sirna. Karena janji-Mu yang menopang kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Entah pernah habis-habisnya kami rasakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat dan dahsyat. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin juga Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Beracaralah atas setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Memberkati, melawat kami. Bukan hanya kami, orang-orang yang dewasa, tapi anak-anak tunas remaja, anak-anak sekolah minggu, akan juga diberkati Tuhan melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan. Mereka akan diperkuat. Mereka akan semakin dewasa dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kuasai hati kami. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan yang ditabur oleh si jahat, yang dicuri oleh si jahat. Kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada, siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, sebelumnya saya ingin mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang mau membaca Alkitab atau mau memberi kesaksian dari Bapak Ibu Saudara semua. Ada? Oh ada, oke. Nanti saya juga mau ada kesaksian dari keluarga kami. Ada dari siapa yang akan membaca Alkitab? Oke. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Aku akan membacakan salah satu ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Si Jos ini mau baca kita ngomong. Ayo, mati. Dia bilangin tadi siap kok. Si Jos mana dia? Ada Timothy. Shalom semuanya, hari ini aku akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 134 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab itu indah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Timo. Hai Jos. Shalom, hari ini aku akan membacakan Amsal 1 ayat 15. Anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Oke, terima kasih. Sudah, Jos? Oke, puji nama Tuhan. Anak tunas remaja jangan lupa PR yang pernah Om Henry kasih untuk setiap hari baca Alkitab. Ya,
Dimulai dari Roma 1. Roma 1, nanti Roma 2 ya. Oke. Oke, Om Henry mau beri kesaksian bagaimana keluarga kami melewati 2022 ya. Ya, perusahaan saya itu bergerak di bidang keuangan, investasi, ada teknologi juga. Dan ketika menghadapi 2022 ya memang benar dunia keuangan ya, manajemen keuangan itu pasti akan digoncang. Dan bersyukurnya kami itu bisa melewati dengan baik. Keluarga kami bisa melewati dengan baik. Walaupun secara perusahaan itu tidak baik, karena perusahaan itu akhirnya kalau di beberapa anak usaha kami itu gaji terlambat itu dari 2000 baru-baru sekitar pertengahan Mei. Nanti dulu ya. Baru di pertengahan bulan Mei, pertengahan 2022. Tapi kalau dari saya yang holding itu dari September 2021 kami sudah gaji itu udah terlambat sampai 3 bulan 4 bulan. Dan yang jadi kendala adalah ketika saat itu 2021 itu kami saya itu hanya saya tulang punggung keluarga ya, karena saat itu Hana tidak bekerja. Memasuki 2022 sebenarnya aku tuh agak khawatir. Kenapa khawatir? Karena sudah melihat sesuatu yang suram sebelum memasuki tahun baru. Sebelum memasuki tahun yang baru itu sebelum memasuki tahun 2022 itu aku udah melihat sesuatu yang gak akan baik-baik aja 2022 karena melihat perusahaan seperti ini. Tapi aku mulai melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan sebelum kami memasuki 2022, yaitu dengan istriku yang mendapat pekerjaan di bulan November, sedangkan saya itu sudah tidak gajian, mendapat gaji itu dari September 2021. Jadi selama 2 bulan dari Desember, Oktober itu sampai November 3 bulan kita hidup dari tabungan. Tapi puji nama Tuhan, ya kebaikan Tuhan itu benar-benar nyata. Kenapa? Sebelum kita masuk di suatu hal padang gurun yang baru, pasti Tuhan selalu mempersiapkan kita satu entah alat, entah sesuatu hal ya untuk kita menghadapi setiap badai. Di 2021 bulan November Hana dapat pekerjaan yang sama sekali Hana itu tidak apply, saya tidak apply, nggak tahu gimana Hana bisa dapat pekerjaan yang perusahaannya menjadi favoritnya Hana. Jadi dulu tuh Hana udah bilang, aku tuh pengen banget masuk Diamond Group karena dia merasa kalau dengan masuk di Diamond Group itu kualitas dia akan naik, skill dia akan naik. Dan bersyukur tanpa dia apply, kita nggak tahu dari mana dia dapat pekerjaan di situ dan prosesnya sangat cepat. Kami masuk 2022, aku juga nggak gajian. September, Januari, Februari itu nggak gajian. Bahkan di bulan gaji September, Oktober, November di tahun 2021 itu baru dibayar di Desember. Artinya perusahaan masih utang di Desember, Januari, Februari. Sampai Maret gak gajian juga. 4 bulan kami gak gajian, udah bingung kan. Tapi ada kebaikan Tuhan. Jadi suatu saat aku pura-pura resign gitu ya. Ngomong ke owner, saya mau resign dengan kondisi seperti ini, lebih baik saya fokus cari pekerjaan baru. Gitu ya. Tapi owner meyakinkan gitu ya. Owner bilang, "Hen, karena saya sudah sangat dekat sama owner, jadi bahasanya tuh bukan lagi saya dan Anda gitu ya, tapi lebih ke bahasa friendship, lebih ke gua lo. Hen," dia bilang gini, "Hen, gua itu udah mau jumping. Sorry, gua udah mau bounce. Gua mau balik ke keuangan yang baru gitu. Kenapa lu resign? Udah Hen,
lu nggak usah resign, lu tulis aja berapa kebutuhan lu, WA ke gua. Lu minta gaji nambah berapa? WA ke gua sekarang. Nanti malam lu harus WA ke gua. Lu udah harus kasih ke gua berapa yang lu butuhin dalam sebulan. Waduh, ini kan kalau dilihat kan kesempatan ya. Siapa yang nggak mau minta gaji gede gitu ya? Siapa yang nggak mau minta dapat gaji gede gitu? Orang ownernya sendiri bilang, lu tulis aja WA ke gua berapa yang lu butuh. Lalu saya ngomong sama istri, minta berapa nih? Enak kali ya kalau minta 50 juta ya. Bercandanya gitu. Bercandanya gitu ya. Enak nih kalau misalnya orang ditawarin. Karena dia kan yang mau mempertahankan kan. Lalu aku bilang sama istri, jangan minta gede-gede banget. Kita orang Kristen tuh harus membantu. Ketika orang lagi kesusahan, kita harus bantu. Ya, udah minta sesuai kebutuhan. Aku bilang sama istri, jangan minta-minta yang terlalu berlebihan. Gua nggak mau. Minta sesuai dengan kebutuhan kita berapa. Akhirnya kita sebut number gitu ya. WA malam ke owner. Owner bilang, oke, besok bikin surat kenaikan upah, kasih gua, karena gua tanda tangan, lu kasih ke finance. Oke, Pak. Saya proses, selesai semua. Akhirnya kenaikan ada kenaikan gaji, tapi duitnya belum ada gitu ya. Karena kan gaji sebelumnya kan sudah sudah tertunda kan. Berjalan 2 minggu kok 2 minggu nggak ada kenaikan gitu ya. 2 minggu nggak ada transferan apapun. Udahlah, berusaha percaya sama owner ya. Tapi berjalannya waktu tiba-tiba sejumlah uang masuk di rekening kami. Loh, uang apa nih, gede banget nih. Terus owner bilang, Hen, ini kenaikan gaji lo dari bulan Maret sampai bulan Desember. Jadi gaji langsung dirapel sampai bulan Desember. Itu kan kebaikan Tuhan banget ya. Akhirnya, wah puji nama Tuhan. Akhirnya kita masih bisa safety uang lah ya. Masih bisa ngatur uang sehingga kita bisa survive di beberapa bulan. Tapi berjalan waktu, kondisi perusahaan semakin memburuk. Akhirnya saya pun dapat tawaran kembali lagi tawaran. Saya karena gelisah bukan takut, karena kami udah gak pegang duit sama sekali. Duit yang ditransfer secara rapel itu pun udah harus bayar rumah, bayar macam-macam, udah habis kita. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap berdoa gitu ya. Tetap berdoa. Saya pun buru-buru untuk mencari perusahaan yang baru gitu, karena saya pernah ketemu owner, kalau ada kerjaan yang baru, go ahead, lo boleh cabut, gua nggak akan nahan lo. Oh iya Pak, baik Pak. Apply, nggak ada satupun yang nyangkut. Udah interview sama owner dari Jepang, udah interview sama bla 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 sama CEO, udah macem-macem ya, nggak ada satupun yang nyangkut. And then suatu saat saya males gitu ya, Tuhan udah males, udah capek interview, udahlah diem aja, nunggu waktunya Tuhan. Delalah ketika saya masa menunggu gitu ya, ketika hati itu terburu-buru untuk pindah malah nggak dapat. Tapi ketika santai, ketika diem aja, tetap berusaha masuk kerja walaupun gak digaji gitu ya, tetap melakukan yang terbaik, tiba-tiba ada tawaran entah dari mana, ada headhunter yang telepon dengan Pak Henry bla bla bla, Pak kami mau menawarkan Pak satu perusahaan begini, ngomong sama istri gimana nih, wah kamu harus ngomong sama owner, dia bilang gitu. Ya udah, ngomong ke owner, akhirnya dia bilang gini, oke, nggak apa-apa, gua nggak punya isu apapun sama lo karyawan yang sangat baik, tapi gua juga nggak bisa mempertahankan semua karyawan yang ada di sini untuk bertahan, untuk berani berkorban demi gua. Dia bilang gitu. Lalu saya bilang, Pak, karena saya dapat di bulan Oktober, dapat pekerjaan baru di bulan Oktober, Pak, ini gimana Pak mengenai gaji yang sudah ditransfer sampai bulan Desember gitu? Karena saya nggak mungkin mengeluarkan gitu ya, karena saya udah nggak punya uang lagi, uang itu sudah terpakai. Ya itu kemurahan Tuhan. Dia bilang, gak usah dipikirin, itu anggap aja kebaikan gua. Wah puji nama Tuhan. Artinya aku nggak punya utang kan ya. Oke Tuhan, terima kasih. Oke, dia membuka diri untuk cari pekerjaan baru. Dia bilang,
and one day gue balik lagi dengan kondisi yang lebih baik. Gue berharap lu tetap gabung sama gue. Oke Pak. Saya bilang ya oke Pak, nanti kita lihat begitu ya. Yaitu 2022 itu kebaikan Tuhan dalam keluarga kami itu begitu luar biasa ya. Karena gimana mungkin gaji terlambat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kami bisa tetap survive. Kami punya anak yang harus sekolah saat itu, El butuh duit buat sekolah, sedangkan kami nggak punya uang sama sekali. Karena fokus kami buat bayar rumah tujuan kami. Tapi kebaikan Tuhan itu menyertai orang-orang yang percaya, orang yang bergantung sama Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak tunas remaja walaupun masih kecil, tetap percaya sama Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal. Jadi kalaupun menghadapi kondisi sulit, percaya bahwa Tuhan menolong. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan ya. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi kalau menghadapi masalah sulit harus lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, setelah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ya, itulah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, amin, amin. Bahwa kita lebih dari pemenang. Karena Allah kita tuh Allah yang hebat dan dahsyat. Amin. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan pagi hari. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ini? Jadi biji mata dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin Tuhan, amin. Kami yang tidak berharga Tuhan, tolong dengan Tuhan rubah kami menjadi orang-orang yang berharga. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami terpesona atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami mengabaikan tugas tanggung jawab kami menjadi pribadi yang selalu memuji dan menyembah Engkau. Pagi hari ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami mau tundukkan hati kami mau tundukkan pikiran kami. Menyatakan Tuhan yang terbaik. Kami mau belajar dari Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biar firman yang disampaikan itu keluar dari dalam hati itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, Bu Nona. Untuk mic dipersilakan. Siapkan Alkitab Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Suara saya terdengar jelas ya? Injil Lukas 12, kita baca di ayat yang ke-35, satu perikop supaya kita jelas ceritanya itu atau kisah yang kita mau renungkan pagi hari ini. Injil Lukas ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Kita baca satu judulnya itu kewaspadaan. Udah dengar banyak kalau tahun 2023 ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah kegelapan yang akan menimpa, dan pagi hari ini kita mau merenungkan apa kata Tuhan. Judulnya adalah kewaspadaan. Jadi orang percaya, orang Kristen itu tidak saja berbicara tentang keselamatan, tidak saja berbicara tentang berkat Tuhan, tidak saja berbicara tentang bagaimana Tuhan kita dahsyat, hebat, penyertaan, tapi ada bagian yang Tuhan mau bahwa kita juga melakukan bagian kita. Kalau Tuhan hebat, itu memang Tuhan kita, bagiannya Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, itu juga bagiannya Tuhan. Tuhan memberkati kita, itu juga bagiannya Tuhan. Tapi pagi hari ini, mari kita jadi orang percaya yang sadar diri, tahu diri, bahwa ada bagian yang kita harus kerjakan. Ketika Tuhan setelah melakukan banyak hal, kita harus kerjakan juga bagian-bagian kita. Mari kita baca firman Tuhan.
Perhatikan ayat demi ayat. Judulnya kewaspadaan, Lukas 12, kita mulai ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini ayat kunci yang akan saya mau bagikan. Tapi kita akan baca selanjutnya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulannya, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi dan padanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang Kristen tidak saja kita bicara tentang keselamatan, berkat, pertolongan, penyediaan, perlindungan yang Tuhan berikan. Ada bagian yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Baik itu anak-anak, tua, muda, besar, kecil, ada tugas yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya. Seorang yang beriman itu di dalam firman Tuhan itu diajak untuk menjadi orang yang sadar diri. Makanya kenapa setiap firman disampaikan di hari Minggu, setiap firman yang mungkin kita renungkan atau kita dengarkan dalam ibadah-ibadah rumah tangga maupun ibadah secara korporat, itu merupakan satu ingatan, satu alarm buat kita untuk kita menjadi orang percaya yang sadar diri. Jadi ke gereja itu bukan kita mengharapkan sesuatu saja atau meminta sesuatu saja kepada Tuhan, tapi Tuhan inginkan kita menjadi orang percaya yang selalu sadar diri, selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Sadar diri ini maksudnya adalah sadar bahwa kita ini punya iman. Iman kita jangan dibiarkan tidur. Iman kita harus selalu dipakai. Itu senjata yang Tuhan kasih untuk kita berada di tengah-tengah dunia ini. Jadi sadar bahwa kita ini adalah orang beriman. Orang beriman itu imannya nggak boleh disimpan. Imannya harus tetap menyala. Imannya harus tetap dipakai. Harus tetap terjaga. Makanya perumpamaan atau firman yang kita baca di dalam Lukas ini dikatakan bahwa yang tadi saya bilang,
Di ayat kuncinya adalah hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang kita tetap berikat. Ikat pinggang selalu bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi harus siaga. Orang kalau seorang tentara ya, di sini ada Ibu Tambunan yang Pak Tambunan dulu juga seorang tentara, dan saya juga punya orang tua yang juga dulu adalah ABRI atau Polri. Saya memperhatikan bagaimana mereka ketika mereka harus berdinas atau mereka punya jadwal dinas, itu mereka selalu berpakaian lengkap rapih. Jadi siaga, ketika komandannya bilang harus berangkat, ketika komandannya bilang harus berperang, bertempur, mereka sudah siap dengan segala perlengkapannya. Jadi hendaklah orang percaya juga seperti itu, selalu siap, tidak boleh lengah. Tidak boleh karena sudah nyaman, sudah oke, sudah semuanya baik-baik saja, terus kita terlena dengan keadaan. Apalagi saat ini dunia sedang kerja keras untuk membuat anak-anak Tuhan, untuk membuat orang percaya itu terlena. Dunia lagi kerja keras. Kalau kita nggak waspada, kita nggak akan bisa menyadari bahwa dunia ini lagi rebutan nih. Dunia lagi rebutan nih. Mereka lagi berusaha untuk menyeret lebih banyak lagi orang mengikuti mereka. Jadi, ayo kita sebagai orang percaya, Alkitab katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kebenaranmu tetap ada dalam hidupmu. Kebenaranmu tetap terikat keras di dalam hatimu. Kebenaran firman yang Tuhan berikan atasmu harus tetap terikat, harus tetap terjaga. Jangan kasih kendor. Jangan dikurangin. Tetap terserah. Keadaan mau seperti apa, tetap kuat. Kemudian apa? Pelitamu tetap menyala. Pelita apa? Bicara tentang firman. Bicara tentang perkataan Tuhan. Itu harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Walaupun keadaan di sekitar kita sepertinya berusaha untuk memadamkan firman yang sudah kita terima. Tapi tetap jaga. Jaga itu. Itu menandakan bahwa kita adalah orang percaya yang sadar diri. Menyadari. Dan kalau kita lihat, ancaman itu sebenarnya ada Bapak Ibu. Ancaman di sekitar kita tuh ada macam-macam bentuknya. Cuman yang membuat kita berbeda adalah saat kita waspada, saat kita terjaga, maka ancaman itu tidak akan memiliki kekuatan. Amin. Ancaman itu nggak akan memiliki kekuatan karena kita terjaga seperti yang Alkitab katakan. Di sini digambarkan di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48 digambarkan bagaimana seorang tuan yang sedang pergi berpesta, kemudian dia punya penjaga rumahnya itu harus berjaga-jaga karena nggak tahu tuannya itu selesai pesta kapan, karena nggak tahu tuannya itu pulang jam berapa. Dulu begini Bapak Ibu, saya punya pembantu rumah tangga, namanya Bi Unah. Itu kata mami saya, dia kerja sama kita itu dari umur saya 2 tahun sampai saya punya anak 3, jadi sampai puluhan tahun ya. Tapi pembantu saya itu pergi pulang, maksudnya ntar dia pulang kampung, ntar kalau dia lagi waras dia balik. Jadi bibi saya ini paling ngerti kalau begini, kalau misalnya mami saya atau saya pulang dari mana-mana, dia pasti nyiapin apa? Teh manis panas. Dia tahu kesukaan kita. Alkitab ini juga bilang, jadi dikatakan di sini, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinannya, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukanya pintu baginya. Dikatakan berbahagia nih, kita nih orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, kita orang-orang yang tahu seleranya Tuhan, kita tahu kapan Tuhan itu kapan Tuhan itu datang, kapan Tuhan itu melawat kita, kapan Tuhan itu menginginkan sesuatu dari kita, kita tahu banget seleranya Tuhan. Dan Alkitab katakan orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki iman seperti ini, yang ngerti seleranya Tuhan, yang ngerti cara kerjanya Tuhan, yang ngerti Tuhan maunya apa, yang ngerti Tuhan kesenangannya apa, orang-orang seperti ini dikatakan orang-orang yang berbahagia. Seperti saya kasih ilustrasi bagaimana pembantu rumah tangga saya tuh paling peka kalau misalnya kita dari mana-mana, dia udah siapin tuh begitu kita masuk rumah, teh anget di meja, teh manis panas, itu kesukaan kita keluarga. Jadi kita sayang banget sama dia karena dia tahu apa yang kita mau. Demikian juga Tuhan juga ingin banget kita menjadi orang percaya yang tahu banget apa yang Tuhan mau. Ini namanya waspada, ini namanya orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang tahu seleranya Tuhan. Dan
saya mau bagikan tiga hal. Makanya judulnya pagi hari ini saya kasih judul bahwa kita nih adalah bukan orang Kristen kaleng-kaleng. Orang Kristen kaleng-kaleng tuh orang Kristen yang cuman jago kandang, orang Kristen yang cuman kelihatannya kulitnya doang, yang padahal di kentong bunyinya gede tapi nggak ada isinya. Kita harus menjadi orang percaya yang berbobot, orang percaya yang luar dalamnya seperti suratan Kristus yang terbuka, mau dibuka kayak gimana pun, mau dilihat dari sudut manapun, kita tetap menjadi orang percaya yang tidak bisa berubah. Mau dilihat dari sudut atas, bawah, kiri, tengah, bawah, semua terbuka. Kita tidak tertutup, kita tidak pura-pura, kita bukan menjadi orang Kristen yang cuman kulitnya doang, orang Kristen yang cuman tampilannya doang, sepertinya orang percaya tapi kosong. Itu yang saya mau bagikan, bahwa kita bukan orang Kristen kaleng-kaleng, tapi kita adalah orang Kristen yang berbobot dan berkualitas. Dari bacaan pagi hari ini tentang kewaspadaan digambarkan bahwa seorang tuan rumah sedang pergi berpesta, dia punya pelayan, dan pelayannya ini di sini ada dua contoh, ada pelayannya yang menanti-nantikan tuannya, dia tahu tuannya pulang jam berapa, dia buka pintu, dia sediakan makanan buat tuannya walaupun tuannya itu pulang tengah malam. Dan ada juga di sini gambaran pelayan yang bersungut-sungut, yang nungguin tuannya nggak pulang-pulang, dia malah melakukan apa? Minum mabok, mukulin hamba-hamba yang lain, berbuat jahat. Jadi gambaran dari kewaspadaan di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48 ini kita mau ambil bagian contoh yang baik. Jadi ada 3 hal yang mau saya bagikan untuk menjadi orang percaya, orang Kristen, orang yang beriman, yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan tong kosong nyaring bunyinya, yang bukan cuman gayanya doang kayak orang Kristen, yang bukan cuman di sosial media jago, pokoknya kalau namanya gereja besar, gereja kecil, pokoknya dia maha hadir, kelihatannya sepertinya menyembah Tuhan, tapi nol. Di hadapan Tuhan dia nol, dia hamba yang jahat. Ada 3 poin yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yang pertama catat baik-baik di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini yang patut kita catat, bahwa untuk menjadi orang percaya yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan tampilannya doang, sadarilah hal yang pertama di 1 Petrus 5 ayat 8 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita ini sedang diawas-awasi oleh dunia ini, roh jahat, dan hal-hal buruk di sekitar kita. Jadi tingkatkan kesadaran kita lebih tinggi lagi. Poin yang pertama di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadarlah, berjaga-jagalah. Iblis digambarkan seperti singa yang lagi keliling. Cari kesempatan, cari waktu, kita lengah, dia telan. Iblis menelan mungkin tidak seperti harimau, singa yang ada di kebun binatang, kita ditelan dicabik-cabik, terus kita mati secara jasmani, tidak. Tapi roh kita, iman kita, keyakinan kita itu dirusak. Dibuatnya kita tidak mempercayai Tuhan. Dibuatnya kita berpaling dari Tuhan. Dibuatnya kita lebih mencintai dunia ini. Itu caranya dia. Untuk kita mulai tipis mengiring Tuhan. Kita mulai tidak lagi mempercayai janji Tuhan. Kita mulai lagi sedikit demi sedikit mundur dari Tuhan. Karena ada hal yang lebih memikat hidup kita. Jadi yang pertama, saat kita memutuskan untuk mencintai Tuhan, maka saat itulah peperangan kita dengan iblis dimulai. Saat kita berkomitmen, Tuhan, tahun 2023 Tuhan, aku akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tahun 2023 Tuhan, aku akan habis-habisan buat Tuhan. Maka saat itulah peperanganmu dengan iblis dimulai. Karena dia sedang berusaha juga untuk merebut imanmu, merebut rohmu, merebut hidupmu untuk menjauh daripada Tuhan.
Jadi ingat, waspada yang pertama. Iblis itu enggak seperti kita nganggur-nganggur. Dia 24 jam menunggu saatnya. Karena dia berkeliling, dia enggak berhenti. Alkitab yang bilang. Ya, jadi waspada saat kita berkomitmen kepada Tuhan di 2023 ini. Tuhan, aku tidak akan main-main dengan Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku akan habis-habisan dengan Tuhan. Maka disitulah peperanganmu sedang dimulai. Tapi jangan takut. Jangan takut. Karena lawanmu bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Dan jangan takut. Maut sudah dikalahkan di kayu salib. Dan jangan takut. Bapa di surga telah menyelesaikan lebih dahulu sebelum engkau berperang. Karena apa? Karena dia berjalan di depan kita. Karena kita menempatkan Tuhan di depan kita. Kita menempatkan Yesus sebagai panglima perang kita. Jadi nggak usah takut, jalan aja. Tuhan arahin kemana? Tuhan mau kita berbuat apa? Jalan, fokus, ikutin arahan Tuhan. Jadi nggak usah pikir, iblis mau mengaum di sekitar kita, ancaman itu boleh ada, tapi kalau roh kita waspada, ancaman itu tidak akan bermanfaat buat kita. Ancaman itu tidak akan berfungsi karena kita terjaga. Itu poin yang pertama. Jadi perhatikan dan waspada dan sadar dirilah bahwa pada saat kita berkomitmen untuk setia ikut Tuhan, kita sedang memulai peperangan kita dengan roh jahat, memulai peperangan kita dengan dunia ini. Yang kedua, kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 bunyinya demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Poin yang kedua, jangan mikirin tentang diri kita, keinginan kita, mau-maunya kita. Kalau kita mulai seperti itu, self-center, ke diri sendiri, kita tidak lagi memperhatikan arahan Tuhan. Yang penting aku, diriku, keluargaku, suamiku, anakku, rumah tanggaku, siap-siap. Matamu yang tadinya terarah kepada tuntunan Tuhan itu akan mulai buram. Karena yang kau perhatikan adalah dirimu, keinginanmu, kehendakmu, maumu semuanya. Ingat, seorang pelayan dikatakan bahwa seorang pelayan yang baik, dia akan terus menunggu Tuhan. Dia akan perhatikan kapan pintu itu diketok. Karena aku akan membuka dan mempersilakan tuan rumah untuk masuk dalam rumah di mana aku dipercayakan untuk menjaganya dan aku akan melayani dia. Itu poin yang kedua. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen itu harus siap menderita. Tidak lari dari proses Tuhan, tidak lari dari ketetapannya Tuhan, tidak lari dari apa yang Tuhan sedang percayakan saat ini, dan tidak mudah menyerah. Kalau namanya setia, ya setia. Setia itu harus sampai selesai. Bukan setengah matang, bukan setengah jalan. Selesai, well done, finish. Jadi yang kedua, dikatakan siap menderita. Siap ikut prosesnya Tuhan. Jangan lari dari persoalan, jangan menyerah. Seperti di contoh tadi, bahwa ada hamba-hamba yang udah nunggu kok Tuhan gak datang-datang. Dia malah ngomel-ngomel, dia malah mukulin orang-orang, malah minum mabuk. Kenapa nggak setia, nggak tekun? Itu namanya kualitas yang kedua. Orang Kristen yang kaleng-kaleng, dia tuh setia. Orang Kristen yang tidak kaleng-kaleng adalah orang Kristen yang siap menderita. Karena dia tahu di dalam penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Di dalam penderitaan itu ada upgrade iman yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Penderitaan di dunia ini Alkitab katakan penderitaan sementara. Sementara. Dan Alkitab juga ingatkan bahwa teman-teman kita di sekitar kita di seluruh dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Dan ingat baik-baik ketika kita berlomba, kita dalam perjuangan, penderitaan, ada banyak saksi yang sedang melihat seperti awan. Mereka sedang nunggu kemenangan kita. Ayo terus berjalan, setia, tekun sampai akhir. Alkitab yang ngomong. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu,
Jangan lari dari persoalan, karena kita bukan orang Kristen yang gampang menyerah. Kita bukan orang Kristen kaleng-kaleng yang cuma jago kandang atau cuma jago penampilan doang, tapi kualitas iman kita. Itu yang Tuhan perhitungkan. Itu yang kedua. Seperti dalam Lukas 12 ayat 45-46. Akan tetapi, yang tadi kita sudah baca, Lukas 12. Saya mau garis bawahi ayat 45 dan 46. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Kita bukan orang-orang yang tidak setia. Kita adalah orang-orang yang setia oleh anugerah dan kekuatan Tuhan. Jadi poin yang kedua, tetap sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak takut akan ancaman, tidak takut akan penderitaan, karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah pemenang, Dia adalah pemimpin kita yang berjalan di depan kita, menyelesaikan setiap pertandingan iman kita. Itu poin yang kedua untuk menjadi orang Kristen yang bukan kaleng-kaleng. Yang terakhir, yang ketiga, kita buka dalam Lukas 12, masih ayat yang tadi. Di ayat 43 sampai 44. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga. Berbunyi demikian, berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas dan pengawas segala miliknya. Jadi katakan berbahagia hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Melakukan apa yang diamanatkan, apa yang diserahkan, apa yang dipercayakan. Berbahagia ketika tuannya itu datang. Karena apa? Sesungguhnya tuanmu itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi poin yang ketiga, selain kita menjadi orang percaya, pada saat kita memilih percaya sepenuhnya kepada Tuhan, peperangan kita dimulai dengan iblis. Dan yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Karena setiap penderitaan, persoalan, ataupun masalah yang akan menimpa kita, kalau kita menjadi orang Kristen yang waspada, yang percaya, maka Tuhanlah yang akan menjadi pemenang dalam hidup kita. Karena Dia berjalan di depan kita. Dan jangan pernah lari dari persoalan, jangan pernah lari dari masalah, selesaikan. Karena yang menyelesaikan itu bukan kita, tapi Tuhan yang ada di depan kita. Dan yang terakhir, tujuan Tuhan pada akhirnya ialah untuk menyatakan atau untuk memberikan kemuliaannya kepada hamba yang setia. Ada upah buat orang-orang percaya yang tetap setia, seperti di dalam Lukas tadi katakan bahwa dia akan diberikan apa? Menjadi pengawas segala miliknya. Ada tingkatan berkat yang Tuhan percayakan, ada tingkatan kebaikan yang akan Tuhan tambahkan, ada tingkatan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, tapi bukan model kemuliaan yang seperti dunia berikan. Kemuliaan itu yang versinya Tuhan. Tuhan akan upgrade imanmu, Tuhan akan muliakan dirimu, entah dengan caranya Tuhan. Dan pada waktunya kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, di ibadah minggu kedua di bulan Januari ini, bahwa mari kita bukanlah orang Kristen kaleng-kaleng, kita adalah orang Kristen yang berkualitas, selalu terjaga, selalu waspada, tidak lari dari masalah, bahkan percaya dari setiap hal yang kita kerjakan ada upah yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan memproses kita, bukan membuat kita menjadi rendah. Tuhan membentuk kita, bukan kita menjadi tidak berharga, tapi Dia ingin menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Dan kemuliaan Tuhan itu ukurannya bukan ukuran dunia, tapi ukurannya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini.
Saya percaya dan kami terus berdoa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jangan pernah terkecoh dengan keadaan kenyataan yang ada, tapi tetap fokus. Tetap fokus kepada Tuhan, tetap fokus pada panggilannya, tetap fokus pada cara yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita berdoa mulai sekarang ya, supaya bulan Februari, di awal Februari kita akan ibadah secara onsite setiap minggunya. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Pasti Tuhan pasti cukupkan, karena beberapa tahun aja Tuhan bisa selesaikan kok hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi gerejanya. Mari Bapak Ibu, ada yang mau didoakan? Anak-anak sudah mulai sekolah atau kapan mulai sekolah, supaya kita berdoa untuk persiapan mereka masuk sekolah di awal tahun ini, agar Tuhan menyertai. Kita udah mulai sekolah, Oma. Oke, minggu besok ya udah mulai masuk ya. Kita berdoa ya buat anak-anak yang sekolah, yang bekerja, supaya di 2023 ini, apapun tantanganmu, apapun ancamanmu, karena kita waspada, ancaman itu tidak akan bermanfaat buat kita orang percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Oma, Ada lagi? mata Opung sakit. Opung ya, oke. Opung Tambunan ya, kita doakan ya Pung ya. Biar Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, supaya Opung bisa semakin rajin baca firman. Semakin banyak firman yang kita terima juga melalui kesaksian-kesaksiannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, perkataan-Mu ya dan amin, kami terima pagi hari ini dengan iman, bahwa Tuhan berfirman, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana dalam kami. Kami bersyukur untuk ibadah minggu kedua di bulan Januari ini. Bagi teman-teman kami, khususnya berdoa untuk Ibu Tati yang sedang dalam perjalanan ke Malang. Tuhan, mari iringi langkahnya, sertai dalam kendaraan umum, tibakan dia di kota Malang, bertemu dengan keluarga di sana dalam sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang selalu nyata di dalam kehidupan Ibu Tati. Berdoa untuk Opung Tambunan yang ada gangguan sedikit di bagian mata, kami berdoa pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa mujizat bilur-Mu Yesus menyegarkan kembali mata dari Ibu Tambunan. Tidak ada gangguan kesulitan membaca, bahkan lebih jelas lagi, lebih segar lagi Tuhan, bola matanya disegarkan lagi. Sehingga Ibu Tambunan boleh terus bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, banyak membaca firman, dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami, Sofia, Arete, Jos, Timothy, Israel, yang di besok minggu, awal minggu mereka akan mulai lagi bersekolah. Kami memberkati, menyerahkan anak-anak kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak kekasih kami, cucu-cucu kami ini Tuhan, di dalam memulai pendidikan mereka di tahun yang baru ini. Kami berdoa, kami minta keberhasilan, kepandaian, hikmat daripada Tuhan menyertai Arete, Timothy, Jos, Sofia, dan Israel dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk yang bekerja, untuk Rita, Pasitorus, untuk Henry, Hana, Ibu Tati, Tuhan Yesus, untuk Debbie dan Greg, Tuhan, dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah di dalam ladang pekerjaan yang Tuhan percayakan, dibuatnya mereka berhasil, biar mereka tetap matanya tertuju kepada firman, fokus kepada rencana Tuhan, dan semakin giat di dalam ladang Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Tambunan yang tidak bersama dengan kami, Ando, Andre, dan keluarganya. Kami berdoa Engkau berkati mereka Tuhan, Oma Eci juga Tuhan, kami berdoa berkati kesehatannya, kami berdoa juga buat Ibu Vera Tuhan, dengan Suster Ursula Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, supaya anugerah kasih Allah di tahun 2023 itu semakin indah, semakin mulia, semakin cerah di dalam tahun-tahun yang mereka jalani. Terima kasih juga untuk keluarga kami berdoa untuk pelayanan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik setiap pelayanan yang sudah terjadwal maupun yang belum, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong berikan kami hikmat Tuhan, tuntun kami Tuhan, bawa kami Tuhan berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jauhkan dari setiap hikmat manusia kami Tuhan, tapi dekatkan dengan hikmat Tuhan yang dimana diawali dengan takut akan Tuhan. Maka setiap kebenaran firman yang kami sampaikan biarlah bersumber dari hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah syukur kami di hari Minggu kedua di bulan Januari ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah pada pagi menjelang siang, dan kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau lihat setiap tangan kami yang terangkat terarah kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu minggu ini Tuhan. Mari Bapa, materaikan setiap perkataan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bekerja secara dahsyat ketika kami meresponi dan taat dan bertindak sesuai dengan mau-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan, ibadah